Ya, assalamualaikum anak-anak. Kita lanjutkan ya untuk materi fikihnya ya. Untuk kali ini kita akan berbicara masalah workshop ya. Untuk kali ini nanti kita akan berbicara workshop dan juga lukotoh. Kita selesaikan sekalian materi untuk kelas 6 ini, karena berikutnya kita akan berbicara atau kita akan membahas materi-materi untuk ujian akhir ya, fikihnya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang workshop. Workshop ya, secara bahasa workshop berarti mengambil secara paksa dan zalim. Sedangkan secara istilah workshop adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dengan maksud menguasai hak-hak orang lain dan tidak dengan tidak benar atau aniaya, meskipun mempunyai niat untuk mengembalikannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa workshop dalam Al-Qur'an ini ada di surah Al-Kahfi ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Ya, itu disebutkan di situ ya, workshop ya. Oke. Gosip dilakukan secara terang-terangan tetapi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Gosip termasuk perbuatan maksiat dan kedzaliman. Nah, kita lanjutkan. Gosip berbeda dengan pencurian, sebab pencurian dilakukan dengan cara diam-diam. Gosip tidak harus berbentuk barang. Adapun contoh seseorang dikatakan gosip seperti duduk di depan teras rumah orang lain tanpa izin, memakai sendal teman, memakai sepeda orang lain tanpa izin pemiliknya. Kemudian hukum gosip menurut para ahli fikih adalah makruh yang berat. Artinya kita sebagai umat Islam yang baik harus semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Adapun jika dalam keadaan terpaksa, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya agar halal dan berkah, seperti meminjam sepeda motor, sepatu, dan sebagainya. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan gosip tersebut harus dikenakan tanggungan atau harus mengganti barang gosip dengan berlipat ganda. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang lebih baik haruslah sedini mungkin untuk menghindarinya. Hikmah larangan gosip ya. Gosip itu karena perbuatannya tidak baik, jadi ketika tidak diperbolehkan itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa saja? Ya, melindungi harta atau hak milik seseorang dari gangguan orang lain. Melarang manusia agar tidak menggosip harta milik orang lain. Merasa jera dan takut adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa api neraka. Menjaga hubungan kemasyarakatan yang harmonis karena saling menghormati. Terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, dan bahagia baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Itu ya tentang gosip. Udah paham ya anak-anak gosip itu? Oke, kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya, barang temuan. Barang temuan ini disebut juga dengan istilah luqathah ya. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah luqathah ya. Secara bahasa, luqathah berarti sesuatu yang ditemukan atau didapat. Luqathah atau barang temuan menurut istilah adalah sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya karena terjatuh, lupa, dan lain sebagainya. Luqathah
umumnya berlaku untuk barang-barang yang bukan hewan. Sementara barang temuan yang berupa hewan bisa disebut dengan dolalah atau sesat. Hukum barang temuan. Bagi orang yang menemukan barang temuan, maka baginya berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Ya, bukan satu hukum tapi berbagai hukum tergantung kondisinya ya. Yang pertama apa? Wajib mengambil dan memeliharanya apabila diduga kuat barang tersebut akan diambil oleh orang lain yang salah jika kita tidak mengambilnya, dan penemu berniat untuk mempertemukan barang teman itu kepada pemiliknya. Jadi bukan untuk dimiliki tapi untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sunnah mengambil dan memeliharanya apabila orang yang mengambil barang tersebut percaya kepada dirinya bahwa dirinya sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan barang tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga bisa berlaku haram mengambil dan memeliharanya, yaitu apabila apa? Apabila dia tidak percaya terhadap dirinya dan menyadari bahwa mempunyai ketamakan terhadap harta. Kemudian yang berikutnya makruh mengambil dan memeliharanya apabila dia tidak percaya atau ragu pada dirinya sendiri kalau dia tidak dapat merawat barang temuan tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian mustahab atau dianjurkan apabila barang yang ditemukan itu berada di tempat yang aman dan tidak menyebabkan hilang apabila tidak diambil. Yang terakhir yaitu mubah atau boleh. Hukum ini berdasarkan terhadap hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Khalid al-Juhani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun 'anil luqadah faqala a'rif wika'aha aw qala wi'a'aha wa'ifashaha thumma 'arifha sunnatan thumma istamta' biha fa in jaa'a rabbuha fa'atiha ilaih. Kemudian ketentuan barang temuan ya, syarat dan rukun barang temuan. Adapun rukun luqadah meliputi orang yang menemukan harus bersikap adil barang yang ditemukan. Nah, tadi orang yang menemukan itu harus bersikap adil. Jika ada orang yang menemukan barang temuan bukanlah orang yang adil, maka hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut serta memberikannya kepada orang yang lebih adil dan ahli. Kemudian barang yang ditemukan ya, barang yang ditemukan ini rukun yang kedua. Barang yang ditemukan ini dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, barang yang dapat disimpan lama seperti emas dan perak hendaknya disimpan di tempat yang layak dengan keadaan barang itu, kemudian diberitahukan kepada masyarakat umum. Kemudian yang berikutnya lagi, barang yang tidak tahan lama disimpan seperti makanan dan lainnya. Orang yang menemukan boleh memilih antara 2 hal. Yang pertama menggunakannya dengan cara sanggup menggantikannya. Tuh. Kemudian barang yang dapat tahan lama dengan usaha seperti susu, dapat tahan lama dengan membuatnya menjadi keju. Kemudian sesuatu yang berhajat pada nafkah seperti hewan, manusia, anak kecil dan lain-lain. Tentang hewan ada 2 macam. Yang pertama adalah hewan yang kuat dan yang dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang buas seperti unta, kerbau, kuda dan lain sebagainya. Hewan seperti ini lebih baik dibiarkan saja. Kedua hewan yang lemah seperti hewan ini
hendaklah diambil dan dilakukan salah satu cara. Ya, caranya apa saja? Disembelih ya terhadap bentuk, kemudian dimakan dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya. Yang kedua, dengan sukarela memberi makan terhadap hewan tersebut. Atau C, menjual kemudian menyimpan uangnya untuk diberikan kepada pemiliknya. Kewajiban penemu barang. Nah, kalau menemukan barang, maka barang temuan tersebut atau lukoto mempunyai kewajiban ya orang yang menemukannya. Yang pertama apa? Mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan benda-benda lainnya, baik berbentuk tempatnya atau ikatannya, jenis serta ukurannya. Memelihara barang-barang temuannya sebagaimana memelihara barangnya sendiri. Benda-benda yang ditemukan apabila tersebut ada titipan, ia tidak berkewajiban menjamin apabila terjadi kerusakan. Yang ketiga, mengumumkan bermasyarakat dengan berbagai cara, baik dengan pengeras suara maupun media lainnya hingga 1 tahun lamanya. Jika barang temuan tersebut seharga 10 dirham ke atas, jika harga barang temuan tersebut kurang dari 10 dirham, maka pengumumannya selama 3 atau 6 hari saja. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berkaitan dengan barang temuan. Ya, yang pertama, menemukan anak yang terlantar di jalan, hukumnya fardu kifayah bagi kita untuk memungutnya, mendidiknya, serta mengasuhnya. Ya. Kemudian apabila terdapat harta padanya, maka hakim memberikan hak untuk memenuhi kebutuhan dari harta tersebut. Tetapi apabila tidak ada harta pada harta tersebut, maka biaya kebutuhannya dari baitul mal. Kemudian menemukan barang-barang yang sepele atau yang terlihat sengaja dibuang seperti makanan atau uang 100 rupiah, maka tidak diwajibkan bagi penemunya untuk mengumumkannya selama setahun, tapi cukup beberapa lama saja. Sekiranya pemilik dari barang tersebut tidak dapat lagi menuntutnya, dan setelah itu penemu boleh memanfaatkan barang tersebut jika ternyata tidak ada yang mengakuinya. Ya, kemudian hilang dan rusaknya lukotoh. Nah, lukotoh atau barang temuan tersebut merupakan amanah bagi yang menemukannya. Jika barang tersebut rusak atau hilang atau berkurang nilainya tanpa kesengajaan, maka pengambil tidak berkewajiban untuk menggantinya sebagaimana barang titipan. Akan tetapi menggantikannya jika ada faktor kesengajaan atau keteledoran. Jika si penemu meninggal, maka ahli waris menggantikan posisinya untuk menyelesaikan pengumuman. Jika belum genap setahun barang tersebut ditemukan, jika pemiliknya datang, pemilik itu boleh mengambil barang dari ahli waris penemunya. Ya, gitu ya untuk lukotoh dan wasop. Nah, setelah ini nanti silakan dipelajari kembali ya, sebelum nanti Bu Heni kasih latihan soal. Itu ya, Bu Heni tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.